Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidz, para ulama, para sepuhan, para jamaah, para pemuda, adik-adik yang sama-sama hadir di majelis yang insyaallah Allah muliakan ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih Allah beri kesehatan, Allah beri kesempatan untuk kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam juga tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, qudwah hasanah kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita sebagai umatnya yang tentunya kita berharap di yaumul qiyamah nanti atau di akhirat nanti kita berharap mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita ataupun tahlil kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun keluarga kita, saudara kita yang mungkin saat ini sedang Allah uji dengan sakit ataupun dengan penyakit, semoga Allah mengangkat ataupun menyembuhkan segala macam penyakitnya. Allah berikan kesabaran kepadanya dan Allah angkat derajatnya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa illa anta shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan Allah menjawab doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, tidak terasa 1 bulan berlalu kita belajar tentang sejarah Islam, dan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang kajian sirah kita ataupun sejarah kita, yaitu sejarah Islam, khususnya adalah tentang peradaban Islam yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan ataupun sudah membahas bagaimana ujian yang dihadapi oleh umat Islam itu luar biasa, sangat berat. Tapi itulah kehidupan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tidak dikatakan dia beriman sebelum diuji, kan gitu. Setiap orang yang hidup pasti ada ujiannya. Dan umat Islam ini ujiannya sangat luar biasa, gitu. Sangat luar biasa. Bahkan pada zaman pemerintahan Islam, gitu ya, yang waktu itu masih disebut sebagai zaman kekhalifahan, itu ujiannya luar biasa.
banyak pemberontakan gitu ya. Nah itu memang dari zaman dulu sudah dialami gitu ya, oleh umat Islam. Mungkin sampai saat ini pun ya, terasa ataupun tidak ya, ujian-ujian tersebut pasti ada di lingkungan kita ya. Apalagi dalam nuansa politik misalnya ya. Itu tidak akan jauh, tidak akan lepas dari yang namanya persaingan ya, perebutan dan sebagainya. Nah kemarin sudah kita bahas tentang beberapa kejadian penting ya, ataupun kejadian besar yang terjadi pada masa pemerintahan awal Bani Abbasiyah. Kalau ada yang masih ingat, yang pertama itu adalah pembangunan kota As-Salam ya. Jadi Irak yang sekarang kita kenal gitu ya, dulu itu disebutnya dengan kota As-Salam, Baghdad, Irak. Itu yang membangun adalah kekhalifahan ataupun kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kemudian terjadinya keamiran, yang mana keamiran ini adalah pemerintahan Bani Umayyah jilid 2 istilahnya ya. Sudah ada pemerintahan yang resmi Bani Abbasiyah, tapi pemerintahan Umayyah yang dulu dikalahkan Abbasiyah mendirikan pemerintahan lagi gitu ya, di Andalusia gitu. Jadi mereka punya pemimpin sendiri gitu kan, terpisah dari kepemimpinan Bani Abbasiyah. Kemudian pemberontakan yang melenceng, yang sesat gitu kan. Nah kemudian malam hari ini masih tentang kejadian penting ya, insya Allah yang terakhir kejadian penting pada periode awal Bani Abbasiyah, yang sebelumnya mungkin pernah kita singgung ya, pernah kita sampaikan, yaitu tentang suatu fitnah ya. Fitnah itu dalam Al-Quran apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dosanya besar gitu ya. Dan itu banyak dihadapi oleh umat Islam. Makanya sampai ada di dalam Al-Quran gitu ya, Allah sampai berfirman tentang fitnah. Nah di zaman periode awal Bani Abbasiyah ini ada suatu fitnah yang sangat besar gitu ya, yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Yakni adalah fitnahnya adalah tentang Al-Quran ya. Al-Quran yang senantiasa kita baca hari ini ya. Itu dulu pernah terjadi fitnah tentang Al-Quran. Fitnahnya apa? Ada sekelompok manusia yang meyakini kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Berarti kalau makhluk itu sama dengan siapa? Sama dengan kita nggak? Kita makhluk bukan? Iya, manusia kan makhluk gitu ya. Hewan makhluk bukan? Makhluk, ciptaan Allah. Berarti ada yang menciptakan kan gitu ya. Tumbuh-tumbuhan, kemudian apalagi yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ada yang meyakini waktu itu ya, sekelompok manusia yang meyakini tentang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Makanya disebutnya dengan khalqul Quran, fitnah khalqul Quran. Itu pernah terjadi di zaman Bani Abbasiyah. Barangkali mungkin ada yang pernah mendengar, pernah membaca sejarahnya, bagaimana fitnah itu bisa tersebar gitu ya, bisa meluas bahkan di kalangan umat Islam gitu kan. Nah ini berkaitan dengan akidah tentunya dengan keyakinan. Nah yang benar apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah, itu yang benar. Bukan makhluk Allah, bukan khalqun ya, bukan makhluk, bukan yang diciptakan oleh Allah, tapi adalah perkataan ataupun firman ya. Firman Allah. Nah kelompok ini disebut dengan kelompok Mu'tazilah namanya ya. Jadi ada sebuah kelompok gitu ya, namanya kelompok Mu'tazilah. Kapan terjadinya fitnah ini? Nah fitnah ini terjadi puncaknya ya, puncaknya itu adalah di masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun itu khalifah berapa? Berapa sih? 9 ya? Atau berapa? Ada yang nyatet nggak? Antara yang 8, 9 ya. Itu pemerintahan Al-Ma'mun terjadi fitnah ini.
Dan pada periode Al-Ma'mun itu memang Islam sedang mengalami gerakan keilmuan yang mengalami masa permasalahan dikatakan. Ya. Jadi keilmuan Islam itu sedang masa-masa jayanya, gitu ya. Bahkan di masa tersebut banyak lahir para ulama, ya. Para ulama dari berbagai bidang ilmu. Ya. Kan ulama itu kan ada yang ahli dalam bidang misalkan fikih, gitu ya, dalam bidang hadis atau dalam bidang segala macam gitu ya. Nah, di sini terjadi ya, pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang paling berkembang saat pemerintahan Al-Ma'mun itu adalah tentang penerjemahan buku ya, yang berbahasa Yunani, yang berbahasa Romawi, bahkan yang berbahasa India itu diterjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Ke dalam bahasa Arab. Pokoknya bahasa-bahasa dari Arab ya, ilmu-ilmu itu diterjemahkan. Ya kalau ilmunya yang bermanfaat, kira-kira bagus nggak untuk umat Islam? Ya pasti bagus gitu ya. Maslahat kan gitu ya, maslahat untuk umat. Akan tetapi ternyata penerjemahannya itu mencakup tentang apa? Tentang buku-buku filsafat. Ya. Yang namanya buku filsafat itu berbicara tentang hal-hal yang gaib. Ya. Hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan ada tuh ilmu yang dirahasiakan Allah gitu ya, tidak diberitahukan kepada manusia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa misalnya? Tentang kapan kiamat kubro terjadi misalnya. Ya. Rasulullah dikasih tahu nggak tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, jam berapa? Dikasih tahu nggak sama Allah? Enggak kan? Enggak dikasih tahu sama Allah. Itu Nabi Muhammad. Nah ini ya manusia gitu ya, Nabi bukan, Rasul bukan gitu ya, menyebutkan kiamat terjadi tahun sekian, hebat sekali gitu ya, melebihi Tuhan gitu ya. Padahal dia adalah makhluk. Bahkan dulu ada film 2012 ya, tahu nggak film 2012? Itu film tentang apa? Kiamat kan ya, berbagai negara hancur semua. Tapi endingnya masih ada yang hidup aja. Sutradaranya masih hidup. Jadi ngarang-ngarang gitu ya. Itu bukan kekuasaan manusia. Nah ini buku-buku filsafat gitu ya, diterjemahkan. Jadi hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah itu diperdebatkan. Ya. Hukum Islam yang sudah pasti diperdebatkan. Itu yang jadi masalah. Misalkan ya yang gampang gitu ya, masalah sholat misalkan. Sholat itu kan yang menentukan berapa rakaat siapa? Nah, manusia. Ya. Kan enggak. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan salat zuhur itu 4 rakaat, ini diperdebatkan. Ya untuk apa fungsinya? Manfaat apa? Ya kan? Mendebatkan sesuatu yang sudah pasti. Itu sudah dari sanadnya, bukan? Rasulullah jangan pernah protes. Rasulullah jangan pernah komentar. Kenapa zuhur 4, maghrib cuma 3, subuh apalagi cuma 2? Rasulullah pernah protes nggak seperti itu? Kan enggak. Jadi manusia ya, biasa tapi berani membicarakan tentang hal-hal gaib yang tidak diketahui. Nah, sebab dari penerjemahan buku filsafat itu apa efeknya? Nah, salah satu penyebabnya adalah timbulnya fitnah yang menimpa umat Islam. Ya. Bahkan kemudian muncul ya, sebuah paham itu tadi yang dikatakan namanya adalah kaum Mu'tazilah. Ya. Nah, kaum Mu'tazilah ini kemudian mempersoalkan ataupun membicarakan tentang akidah ya, yang bersifat paten, itu didiskusikan, diperdebatkan gitu ya. Bahkan orang-orang Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah ya, ataupun menampilkan sifat-sifat Allah. Kan yang kita yakini sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20 ya. Wujud, tidak, nah itu udah
nggak meyakini tentang sifat-sifat Allah. Berarti kan sudah keluar dari syariat kan sudah keluar. Ya. Nah, bahkan sampai khalifahnya pun, gitu ya. Jadi kita bukan berarti membicarakan kejelekan orang, gitu ya. Tapi kita belajar sejarah itu kan supaya kita mengambil hikmah, ya, dari kisah yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu, gitu. Kalau yang bagus, kalau yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam, berarti kita ambil, kan gitu. Kita praktekkan, kita tiru, kan gitu. Nah, yang jeleknya, yang sesatnya, ya sebagai pelajaran. Oh itu salah, itu nggak benar. Berarti harus kita tinggal. Jangan sebaliknya. Ya, ini harus hati-hati, harus hati-hati. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih, ya, dalam belajar sejarah. Nah, khalifahnya sendiri tadi yang sudah saya sebutkan namanya Khalifah Al-Ma'mun, ya. Itu mengandung akidah Mu'tazilah. Ya. Padahal dia adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Nah, ternyata Mu'tazilahnya siapa? Al-Ma'mun ini memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi beliau itu memang orang cerdas sebenarnya dan kecil pintar, ya. Belajar agama, belajar ini dan itu. Nah, kemudian sering bergaul dengan orang-orang Mu'tazilah. Jadi kayak, ya, kalau bahasa sederhananya kapal bawah. Ya. Nah, makanya kita bergaul itu harus hati-hati. Kalau kita terjun ke dunia yang memang di situ orang-orang yang dalam tanda kutip sesat, gitu ya. Nah, kita yakin nggak kalau kita tuh bisa melindungi diri kita dari kesesatan itu? Gitu ya. Mungkin tujuannya banyak, ya, mau memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi kalau iman kita nggak kuat, gimana? Malah bawa. Nah, makanya harus hati-hati dalam bergaul, karena lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Jadi sekelas Al-Ma'mun, seorang pemimpin, gitu ya, itu ternyata terdoktrin, terpengaruh oleh paham Mu'tazilah. Yang namanya Mu'tazilah itu ya sama aja dengan Syiah sebenarnya. Ya. Bahkan Al-Ma'mun sendiri pun yang meyakini gitu, kalau pemimpin atau Khalifah Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada Khalifah Rasyidin yang lain. Gitu. Itu kan keyakinan siapa ya? Orang-orang Syiah. Ya, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib ketimbang 3 orang lainnya, yaitu ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman. Ya. Mereka kan orang-orang Syiah itu sampai istilahnya mengkafirkan gitu, yang 3 orang itu. Mereka hanya mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada awalnya diskusi persoalan akidah ini memang hanya sebatas perdebatan ataupun dialog sesama umat Islam awalnya. Karena Al-Ma'mun itu memang senang dialog orangnya. Bahkan ulama-ulama, para fuqaha itu sering diundang untuk berbicara, berbicara tentang agama. Ya. Awalnya hanya orang Islam saja, tapi kemudian berlanjut, ya, kepada fase pertentangan, yaitu antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kaum Mu'tazilah. Nah, ini kalau sudah ketemu kan sama aja kayak Islam dan Nasrani misalkan, ya, dengan Yahudi misalnya, kan sama aja seperti itu. Ya. Nah, udah sampai ke sana. Nah, bahkan yang bikin herannya itu ternyata orang-orang Mu'tazilah ini berhasil membawa Al-Ma'mun, gitu ya. Berhasil membawa Al-Ma'mun untuk menghadap paham mereka, gitu. Bahkan tidak sampai di situ, karena Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah, karena Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin, maka Al-Ma'mun menyebarluaskan kepada umat. Itu kan lebih berbahaya sih. Jadi bukan dirinya sendiri saja yang dibawa, gitu, tapi membawa ataupun menyebarkan kepada yang lain. Ya. Akhirnya yang kelompok semua kan banyak yang bawa, walaupun yang ada yang selamat. Gitu. Tapi kan orang yang awam, ya, masyarakat awam, ketika pemimpinnya mungkin ikut saja akan, gitu ya, karena dia nggak paham kan, gitu. Jadi kan berbahaya. Nah, kemudian di sini ada pendapat dari seorang ulama yang bernama Ibnu Katsir, ya, bisa kita dengar namanya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah,
Al-Ma'mun itu. Cuma karena pengetahuannya kurang mendalam, gitu kan, sehingga ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar itu gampang sekali masuk. Ya contohnya itu pengaruh dari kaum Mu'tazilah itu. Ya. Nah bahkan terus berkembang gitu kan, sampai-sampai Al-Ma'mun sendiri yang menyeru, ya, yang menjadi penyeru kepada pendapat, ya, bahwa salah satunya itu fitnah khawtul Quran. Nah puncaknya itu adalah di tahun 218 Hijriah, ya. Fitnah khawtul Quran. Jadi ini sudah masa-masa akhir ya dari pemerintahan Al-Ma'mun, ya. Tapi dia berhasil menyebarluaskan paham ini, ya. Bahkan sampai dia berpesan kepada penggantinya, ya, yaitu bernama Al-Mu'tasim. Jadi Al-Mu'tasim itu diminta untuk mengikuti keyakinan dia. Nah, makanya sampai Al-Ma'mun, sampai Al-Mu'tasim, sampai Al-Wasit itu paham khalqul Quran masih ada. Ya, masih ada di periode pertama. Ya. Nah, ini sangat membahayakan umat. Baik, hadirin rahimakumullah. Tadi kita berbicara tentang kaum Mu'tazilah, ya. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kelompok pertama dalam Islam yang sangat mengagungkan akal. Jadi pakainya akal. Salah satu pengaruh dari kecenderungan terhadap akal ini kemudian memunculkan, ya, paham tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang tersusun dari suara dan huruf, yaitu yang diyakini oleh mereka. Nah, mereka meyakini artinya adalah kalau Al-Quran itu makhluk dalam arti yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya. Nah, karena diciptakan, berarti kan Al-Quran itu sesuatu yang baru, kan? Ya, benar nggak? Sesuatu yang diciptakan berarti sesuatu yang baru, bukan yang qadim. Nah, itu keyakinan dari orang-orang Mu'tazilah. Ya. Bukan qadim, bukan azali. Ya. Azali itu sesuatu yang diciptakan sebelum adanya dunia. Ya. Nah, jika Al-Quran itu dikatakan sebagai qadim dan azali, maka akan timbul permasalahan baru. Yaitu apa? Menyimpulkan bahwa ada yang qadim selain dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang mendahului Allah, kan Allah itu. Nah, itu syirik juga. Nah, termasuk syirik, ya. Allah itu kan punya sifat yang 20 itu, ya, yang wajib, yang wujud tidak mutlak, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian siapa tokohnya? Ya. Tokoh Mu'tazilah yang berhasil menyebarluaskan paham sesat ini. Ya. Nah, pandangan khalqul Quran ini muncul dari seorang tokoh Yahudi. Namanya adalah Lubaid bin Al-Aqsam. Ya, Lubaid bin. Kemudian si Lubaid ini adalah seorang Yahudi yang dulu pernah menggunakan sihir untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan oleh para sejarawan, gitu, ya, bahwa Lubaid ini dulu pernah yang menyihir Nabi Muhammad. Kemudian bid'ah ini dilanjutkan, ya, oleh keluarga dari Lubaid ini. Di antaranya adalah bernama Talut, ya. Kemudian ke Bayan bin Sam'an, kemudian dari Bayan ke Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, pada waktu itu memang belum terlalu viral, ya, belum terlalu populer paham tentang khalqul Quran ini. Karena waktu itu di Kufah, ya, ada seorang pemimpin Islam namanya Khalid bin Abdullah, itu orang yang tegas, gitu, ya. Bahkan berhasil membunuh salah satu tokoh yang mau menyebarkan fitnah ini, ya. Itu berhasil dibunuh. Nah, kemudian fitnah ini baru terkenal yaitu di zaman namanya Jaham bin Sofwan, ya. Jaham bin Sofwan, ini tokoh yang lain. Lalu ada satu lagi namanya Bishr al-Muraisi. Nah, ini dikatakan sebagai syekhnya, ya. Syekhnya orang Mu'tazilah. Karena setiap agama, setiap keyakinan kan biasanya ada tokohnya, kan, ya. Termasuk di kita, ya, ada tokohnya, siapa yang dijadikan panutan, kan, gitu, ya. Nah, itu syekhnya. Nah, Bishr al-Muraisi ini adalah selain tokoh Mu'tazilah, dia merupakan salah satu
musuh dari seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal inilah pemimpin Islam yang benar-benar menghadapi fitnah ini. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang dengar namanya ya? Imam Hambali, dikatakan Imam Hambali. Ya. Kalau nama aslinya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, ini beliau nih yang benar-benar menghadapi fitnah ini. Nah, beliau kan seorang tokoh gitu ya, seorang yang dijadikan panutan, ketemu dengan peristiwa ini. Ya. Nah, ini luar biasanya Imam Ahmad, beliau tetap berpegang teguh dengan keyakinannya bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, nanti di sini bagaimana perjalanannya dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika menghadapi zaman Al-Ma'mun, ketika menghadapi zaman Al-Mu'tasim, itu tantangannya sangat luar biasa ya, yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik hadirin rahimakumullah, fitnah khalqul Quran ini kan muncul di zaman Abbasiyah ya. Nah, otomatis para sahabat tidak ketemu dengan kasus ini ya. Coba saja kita cek, kita baca sejarah Islam, ada nggak sahabat-sahabat Nabi yang meyakini tentang khalqul Quran? Ya, nggak ada. Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu di tahun 100 Hijriah itu adalah tahun terakhir. Jadi setelah tahun 100 Hijriah di dunia ini sudah tidak ada sahabat Nabi. Ya, sudah tidak ada sahabat Nabi. Semuanya sudah wafat. Semuanya sudah meninggal dunia. Nah, sedangkan fitnah ini terjadi di zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu berkuasanya di tahun 200-an Hijriah. Ya. Nah, itu benar-benar berkembang itu tahun 218 tadi. Itu benar-benar berkembang. Nah, sebenarnya yang bertemu dengan fitnah ini tidak hanya Imam Ahmad bin Hanbal ya, tapi banyak ulama-ulama lain. Bahkan ada yang menyebutkan Imam Syafi'i itu katanya pernah ketemu. Tapi kalau kita baca riwayat kehidupan Imam Syafi'i, beliau itu lahir tahun 150 Hijriah dan wafatnya tahun 204 Hijriah. Berarti kalau zaman Al-Ma'mun kan belum nyampe ya, belum masuk. Tapi ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Imam Ahmad bin Hanbal ini benar-benar berhadapan dengan penguasa saat itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk salah satu ulama yang dipaksa untuk meyakini kalau Al-Quran adalah makhluk. Coba bayangkan Bapak, seorang ulama besar ya, diinterogasi, dites ya, tentang keilmuannya, terus ditanya tentang keyakinan Al-Quran itu. Ya. Ulama-ulama yang lain itu banyak yang jadi korban. Ya. Bahkan sampai ada yang istilahnya itu mereka itu terpaksa gitu ya, dalam keadaan terpaksa ya, mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Tapi dalam hatinya itu tidak mengingkari juga di dalam hatinya. Nah, itu nanti dalam Al-Quran disebutkan ya, ada orang-orang yang dipaksa kafir. Ya. Bagaimana ya orang-orang yang dipaksa kafir? Cari aman. Cari aman. Ya sebenarnya kalau dia seorang yang apa ya, seorang yang benar-benar ulama gitu ya, ya sebenarnya tidak akan melakukan gitu. Tapi memang kan mungkin kadar keimanannya kan tidak sama gitu ya. Ada yang memang terpaksa karena ancaman. Nah, ini ada dalam Al-Quran ya, surat An-Nahl ayat 106. Jadi orang-orang yang dipaksa kafir. Saya bacakan artinya saja. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, atau dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini jelas ya. Orang kafir itu orang yang kafir sesudah beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Nah, di sini dalam kurung dia tidak berdosa. Ya, berarti kan hatinya benar-benar yakin terhadap Allah. Ya, jadi ini dipaksa nih kondisinya ya. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ya ketika dipaksa, terus dia melapangkan dada
jadi nanti ada nih tokoh-tokoh yang dipaksa untuk mengakui itu. Ya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak sampai terucap dalam lidahnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu ulama yang lama tinggal di dalam penjara, dikurung, bahkan bukan hanya di penjara ya, tapi disiksa. Itu hampir setiap hari Pak dicambuk, dipukul. Cuma satu, disuruh mengimani, disuruh mengakui kalau Al-Quran itu adalah makhluk, cuma itu aja. Ya. Karena ada ulama-ulama yang lain ketika mereka mengatakan ya meyakini kalau Al-Quran makhluk, maka itu dibebaskan. Ya. Walaupun itu tadi ya, tanda kutip, mereka itu ada yang dipaksa, berarti bisa jadi mereka yang benar mengatakan itu, tapi hatinya tidak meyakini. Ya. Jadi itu tadi mencari aman gitu ya, biar selamat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak sampai ke sana. Gitu. Ternyata keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal ini ada pengaruh ya, sedikit banyak ada pengaruh dari seorang tokoh, bukan tokoh sebenarnya, yaitu seorang biasa, tapi nasihatnya yang luar biasa gitu ya. Jadi ini ada seorang tokoh Arab ya, disebut itu Arab-Badui. Ya. Arab-Badui ini pernah bertemu dengan Imam Ahmad ketika di penjara. Ya. Nah di sini tidak disebutkan namanya ya, si Arab-Badui itu tidak disebutkan. Ini nasihatnya agak panjang tapi luar biasa. Apa kata si Arab-Badui kepada Imam Ahmad itu? Wahai engkau, ya Imam Ahmad maksudnya, sesungguhnya engkau adalah buta bagi manusia, utusan, ya, sama kayak Nabi lah istilahnya, penerus gitu ya, penerus para nabi. Maka janganlah engkau menjadi sebab bencana bagi mereka. Engkau adalah pemimpin manusia di zaman ini. Jika engkau menerima seruan mereka atau apa tadi itu paham Mu'tazilah gitu ya, niscaya seluruh manusia juga akan menerimanya atau mengikuti engkau. Coba bayangkan kalau Imam Ahmad meyakini, walaupun mungkin berbohong gitu ya, berdusta misalnya, ya di depan para penguasa waktu itu, tetap saja nanti umat itu akan mengikuti engkau, kata si Arab-Badui. Jika demikian, maka engkau akan memikul seluruh dosa manusia pada hari kiamat. Itu tanggung jawab pemimpin itu beratnya luar biasa. Ini apalagi seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Dan jika engkau mencintai Allah, maka bersabarlah di atas apa yang engkau yakini. Saya itu Bilal ya, Bilal bin Rabah ketika disiksa kan ya, ditindih batu, dicambuk, dijemur, segala macam. Tapi tetap mengatakan Allah, nggak mau dia keluar dari Islam. Itu Bilal. Nanti kata si Arab-Badui, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi antara diriku dan surga kecuali dengan terbunuhnya dirimu, yaitu kematian. Dan jika engkau tidak dibunuh, kalau engkau pun akan mati. Ya manusia pasti mati semua ya. Benar nggak? Mau dibunuh saat itu ataupun tidak, namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Nah, dan jika engkau hidup setelah hari ini, artinya selamat gitu ya, maka engkau akan hidup mulia. Nah, ini ucapan seorang Arab-Badui tapi luar biasa gitu ya. Nah makanya inilah yang menjadi salah satu motivasi bagi Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Makanya dia ketika di penjara itu, ya begitu, ingat ucapan ini, sabar engkau Ahmad, sabar engkau Ahmad ya. Karena kenikmatan ataupun keselamatan pasti akan datang kepada orang yang mempertahankan keimanannya. Karena sejarah seperti itu kan sudah banyak. Terus setiap hari Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan siksaan di zaman Al-Ma'mun. Satu hari Al-Ma'mun meninggal, ya, wafat, meninggal dunia. Nah penggantinya Al-Mu'tasim. Ternyata Al-Mu'tasim itu tadi setting sama Al-Ma'mun. Pokoknya kamu harus meyakini apa yang saya yakini. Jadi diteruskan keyakinan tentang khalqul Quran oleh Al-Mu'tasim. Akhirnya apa? Yang dialami oleh Imam Ahmad di zaman Al-Mu'tasim pun sama. Beliau belum bisa bebas dari yang namanya penjara. Ya. Di dalam penjara sama, setiap hari dipukul. Ya. Terus disiksa oleh para al-bajurnya. Ya. Tapi ya inilah pertolongan dari Allah gitu ya.
beliau bisa bebas, bisa keluar, dibebaskan ya. Dibebaskan, tapi kondisinya itu sudah tidak bisa berjalan, sudah lumpuh. Ya, itulah apa namanya perjuangan seorang ulama ya. Dan memang ya risiko gitu ya. Tapi kalau misalkan memang keyakinannya itu sangat tinggi gitu ya terhadap apa yang dia yakini, maka keselamatan di akhirat itu akan lebih mudah diraih. Ada orang yang takut kepada manusia kan ya? Ada orang yang takut hanya kepada Allah. Nah, contoh orang yang takut kepada Allah salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tetap meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam. Nah, yang terakhir ada seorang ulama juga. Beliau ketika ditanya, ya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Beliau jawab sambil menunjukkan telunjuknya. Iya, dia adalah makhluk. Tapi sambil lihat di sini. Maksudnya apa? Yang dimaksud iya, dia adalah makhluk yang mana? Telunjuknya apa Al-Quran? Telunjuk beliau sebenarnya. Tapi si penguasanya itu enggak gitu. Ya, enggak Terus dia dibebaskan. Nah, ketika dibebaskan, orang-orang di sekitarnya kan kaget. Kenapa kau tadi mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk? Siapa bilang? Ya, tadi kan saya begini. Iya, ada makhluk. Berarti saya meyakini kalau ini ciptaan Allah bukan? Iya, ciptaan Allah. Ternyata pas dia lagi menjelaskan itu, ada orang jahat di situ. Laporan lagi ke penguasa, ke khalifah. Akhirnya dipanggil lah ulama. Ya, dipanggil. Nah, ditergas lagi. Kamu meyakini nggak kalau Al-Quran itu makhluk? Dia jawab lagi. Nah, yang kedua, dia lebih cerdas lagi. Si ulama ini lebih cerdas lagi. Dia menyebutkan 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Apa aja? Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi sambil menyebutkan nama-nama itu, sambil ini juga Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu semua adalah apa? Makhluk-makhluk. Ya ini yang 4 itu berarti ya, bukan Al-Qurannya, bukan Zaburnya, bukan Tauratnya, tapi ini jaringnya yang dimaksud oleh ulama itu. Makanya dia selamat dari siksaan. Ini mungkin hanya kecerdasan tingkat apa gitu. Ya jadi double ya, jamaahnya jadi double. Baik, ini sebenarnya masih panjang lebar, tapi karena waktu ya, keterbatasan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan yang lain. Mudah-mudahan sedikit yang tadi disampaikan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah ya, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Itu yang harus kita yakini dalam hati kita masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bersama-sama. Mu'tazilah itu nama kaum. I'tizal itu sebenarnya bisa diartikan dia keluar dari syariat. Jadi dia tidak meyakini contohnya tadi adalah sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib. Saya kan zaman masalah saya kecilnya, kalau siapa Mu'tazilah pakai bahasanya, bahasanya. Oh kayak betul iya. Jadi artinya kenapa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah ya. Yaitu kaum yang sesat, bisa jadikan seperti itu. Mungkin karakternya namanya. Maksudnya bercanda mungkin ya? Atau enggak? Namanya mereka. Mu'tazilah ya. Sesat. Ya kan kaum yang sesat itu kan banyak ya, bukan hanya itu kayak Syiah, Khawarij, itu hampir sama sekelompok lah. Benar di kamus. Mu'tazilah ya. Tidak termasuk saya dan saya. Nah makanya zaman sekarang udah tahu nih, jangan sembarangan mengucapkan seperti itu, nggak boleh. Itu berbahaya. Baru tahu ya.
itu kayak di apa ya? Disifatkan sama mereka.